Halo semuanya, kembali lagi sama gue Luis di Kenang Tech ID. Jadi itu kami lagi kedatangan sebuah webcam ya dari Rexus Daxa. Gitu. Nih ya, kalian bisa lihat ya. Namanya TrueSight Daxa Pro Webcam Full HD 1080p. Jadi dia kayaknya punya resolusi 1080p atau 1080p atau Full HD gitu ya. Dan gue sih cukup pede sama webcam ini gitu karena dia segmentasi harganya itu cukup tinggi gitu dibandingkan dengan webcam lokal. Dimana kemarin itu gue sempat review juga webcamnya tuh ternyata mencong. Dia tuh wide banget, terus ya harganya memang murah sih, jadi ya nggak bisa komplain sebenarnya. Jadi ya yang ini sih harusnya bakalan lebih oke karena harganya segmentasi harganya itu lebih tinggi gitu. Dan ini namanya ya tadi ada di sini SF1 Pro namanya, Rexus Daxa SF1 Pro mungkin gitu ya. Jadi kita langsung bongkar aja. Dan buat harganya dia itu harganya di sekitar promonya itu sekitar 999.000. Ingat tuh harga promo gitu. Dan harganya memang cukup apa ya, gue sih bisa dibilang cukup pede sekali harganya di sekitar 999, karena ya di sekitar 1 jutaan tuh saingannya tuh udah cukup sepertinya sulit gitu. Cuman nggak apa-apa, kita buka aja. Nih ya, kita seperti biasa disuguhkan dengan kartu garansi selama 1 tahun sejak tanggal pembelian. Terus ini ada manual, banyak ya manualnya. Isi paket, konektor, mikrofon. Oh, ada mikrofonnya juga. Bisa menangkap suara dari jarak 3 meter dengan sistem algoritma unik untuk mereduksi gangguan, membuat suara Anda terdengar lebih jelas saat presentasi. Oke, fine. Nah, ini ada apa namanya? Ada beberapa resolusi bawaannya untuk beberapa format kodek ya. Ada H264 maksimum 1080p. Terus ada kodek YUY2, emang ada ya? 1080p juga, gue juga nggak tahu. Terus ada MJPEG, pokoknya dia resolusinya semua 1080p. Oke, ini webcamnya. Sebenarnya sih udah gue bongkar karena gue penasaran nih, karena kan kebetulan John Mac tuh tidak ada webcam, jadi dia mencoba lah pakai ini kemarin. Tuh ya, ini webcamnya ada tutupannya nih. Dia ada tutupan karet ya. Jadi untuk fungsinya mungkin supaya apa sih, privacy ya. Jadi kalau misalkan kalian colok ini ke PC kalian, terus kalau kalian udah, meskipun kalian udah matiin kamera tapi kalian tetap insecure ya, kalau misalkan webcamnya takut masih ngerekam kalian, ya kalian bisa pakai ini. Dan dia bahannya karet gitu, jadi harusnya aman untuk surface dari si webcamnya. Dan ini kameranya cukup gede ya, ya nggak sih? Kameranya cukup gede, f1,8, wow. Ya gitulah ya. Terus ini kayaknya ada sensornya gitu di sebelah sini. Ini langsung gua pil aja kali, ini gua pil deh. Ini gua pil. Wah, dia glossy. Harusnya nggak gua cabut. Cuman ya udah lah. Nah, ini itu. Glossy juga, saya tidak tahu kenapa glossy, but okay, fine, nggak apa-apa. Oh, ini dia angle-nya juga bisa digeser-geser ya. Tuh, bisa digeser-geser gini. Ini ya, ini kurang lebih fisik dari webcamnya. Menurut gue ini cukup besar ya webcamnya kalau dibandingkan sama webcam yang pernah gue lihat sih. Gitu ya. John Mac kayaknya setuju harusnya, ya nggak sih? Ini gede banget. Terus udah sih paling kayak gitu nih. Untuk mountingnya dia bisa ditaruh di layar ya, dijepit kayak biasa. Terus dia di bagian bawahnya tuh juga ada mounting buat tripod. Jadi kalau misalnya kalian pengen mounting ini di tripod gitu, ini bisa banget pakai ini. Mountingnya tinggal dipasang doang. Terus udah ada penutup tadi gue udah bilang. Terus dia untuk koneksinya dia pakai USB kayak gini. Tinggal di connect ke USB 2. Dan kayaknya sih udah itu doang ya soal webcam. Terus kita tinggal langsung cobain kayak gimana. Oke, jadi ini sekarang gue lagi nyobain nge-record pakai Rexus SF1 Pro yang webcamnya tadi ya. Ini gue taruhnya di laptop, kalian bisa lihat dari sana, dan juga second cam, ya kan? Ini udah gue pasang di sini dan kualitasnya sih bagus ya. Ini kebetulan kita pakai lighting yang cukup proper, jadi kualitasnya cukup bagus sih. Kalian bisa lihat kalau misalkan white balance ini mungkin agak sedikit kuning kalau misalkan dibandingkan sama yang biasanya gue temuin. Dan dengan range harga segini dia angle-nya juga cukup wide, dan dia itu lebih wide kalau dibandingkan sama, kalau nggak salah kemarin ada C920 Pro, itu kurang lebih seperti itu. Dan paling dari segi
lampu segala macam. Di sini kebetulan karena studio gue lagi pakai lighting yang cukup proper, gue akan coba kira-kira di kondisi low light bakal gimana. Oh ya, dan ini gue ngerekamnya dengan menggunakan mikrofon bawaan dari si Rexus. Jadi menggunakan mic bawaan yang ada pada webcamnya gitu ya. Jadi kualitasnya kurang lebih seperti ini, makanya beda sama mic condenser yang tadi gue pakai. Ini akan gue coba di kondisi low light. Ini gue matiin lampunya, sisa lampu yang ada di sebelah sini doang. Dan gimana menurut kalian? Low lightnya sih cukup oke juga ya. Paling memang agak sedikit soft dan agak grainy gitu ya. Dan autofocusnya malah lari ke belakang gue situ ya, ke PC gue harusnya gitu. Ini coba gue nyalain tapi gue kurangin sedikit ya, kan ini lagi gue kurangin gitu ya. Ya kurang lebih seperti ini. Kondisi yang minim pencahayaan, shutternya juga oke karena motion blur-nya juga nggak lebay. Jadi kompensasi antara shutter speed sama frame rate yang ditampilkan di webcam nggak absurd. Jadi cukup oke lah ya. Kita mau coba terangin lagi. Oke, ini balik lagi ke kondisi awal dan sekarang mungkin akan coba gue bandingkan dengan webcam bawaan dari laptopnya si John Mac ini. Karena ini kebetulan pakai laptopnya John Mac. Dan ya langsung aja gue coba bandingkan dengan mic webcam bawaan. Karena kebetulan gue lagi nggak ada webcam yang range-nya sama. Kemarin tuh gue cuma nyoba doang dan kurang lebih angle-nya tuh berbeda. Cuman langsung aja gue bandingkan sama webcam kira-kira seperti apa. Karena kenapa gue bandingkan sama webcam bawaan laptop? Karena biasanya kalau misalkan buat pakai Zoom meeting segala macam kita mengandalkan webcam dari laptop. Jadi kayaknya bakalan fair kalau misalnya dibandingkan sama webcam karena penggunaannya mungkin kebanyakan masih menggunakan webcam bawaan laptop. Oke, yang kalian lihat sekarang ini adalah webcam bawaan dari laptop. Kalian bisa lihat bahwa shutternya kurang oke ya. Kalian bisa lihat bahwa motion blur-nya itu cukup besar dan mungkin sedikit delay. Dan ini di kondisi cahaya yang harusnya sudah cukup bagus. Cuman ternyata masih kurang oke. Cuman ya wajar, namanya juga webcam laptop. Jadi gua nggak ada komplain. Dan angle-nya kalian bisa lihat ya, yang ini angle-nya mungkin lebih normal dibandingkan dengan yang tadi, agak sedikit wide. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk ini kualitas mic bawaan dari mic bawaan laptop. Dan harusnya kurang lebih laptop lain juga kualitasnya hampir mirip. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih untuk masalah kualitasnya. Dan untuk kualitas mic, oke, ini gue balik lagi ke webcamnya Rexus karena harusnya bakalan lebih nyaman. Dan untuk urusan soal kualitas mic quality dari webcamnya, coba kalian kasih tahu gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan bandingkan sama condenser yang bisa gue pakai karena ini kualitasnya udah pasti lebih oke karena mic terpisah. Jadi ya kayak gitu, kasih tahu gimana pendapat kalian soal mic quality dan juga webcamnya di kolom komentar di bawah. Nah oke, lanjut, berhubung gue inget, jadi di sini gue coba soal autofocus karena autofocus cukup penting ya, apalagi kalau misalkan kita suka gerak-gerak. Ini langsung aja gue coba autofocusnya dengan menggunakan Artisan keycap. Nah itu cepet ya, langsung fokus loh ke si Artisan keycap ini. Set. Nah langsung balik ke sini lagi. Nah autofokusnya lumayan oke lah ya untuk sebuah webcam local pride yang harganya 999.000 itu. Jadi kurang lebih untuk autofokusnya sih gue cukup puas lah sama kualitas dari bawaannya ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk harga sekitar 999 ini kayaknya barang cukup bagus sih ya. Gue gak ada komplain sama sekali untuk harga segini karena kualitasnya cukup impresif. Dan kalau misalkan mau nggak dipakai lagi, tinggal ditutup untuk meningkatkan security kalau misalkan kalian merasa insecure kalau misalkan webcamnya nggak mati. Itu paling kurang lebih seperti itu. Untuk masalah kualitas nggak ada komplain, harga 999 buat gue di sini oke. Paling cuma tinggal kualitas mic-nya aja. Coba kalian kasih tahu pendapat kalian kira-kira soal mikrofonnya seperti apa gitu. Karena ini bisa dibilang adalah first impresi gue soal webcam ini. Dan paling cuman webcamnya ini aja sih kelihatan besar banget ya. Cuman ya sebenarnya nggak ada masalah juga sih. Cuman ini masalah preferensi desain aja. Dan ini overall kurang lebih seperti itu. Dan ini ini dia tuh ada LED warna birunya kalau yang menandakan dia tuh lagi nyala atau enggak. Nah ini kalau misalkan webcamnya mati dari laptop, dia nanti LED birunya bakalan mati gitu. Dan indikatornya menurut gue cukup bagus. Jadi kita tuh tahu kira-kira si webcamnya nyala atau enggak. Dan pokoknya kurang lebih seperti itulah ya pembahasan gue soal Rexus SF1 Pro ini. Dan ya gue rasa gitu aja. Coba kasih tau gimana pendapat kalian
soal kualitas mic tadi dan gimana soal produk ini di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga Open Chat. Semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kerangnya Takadi. Sampai jumpa di video berikutnya.